Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini di sini saya petani muda mengajak teman-teman untuk bermain ke kebun dan semoga kisah ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua dari seputar vanili ya. Jadi di sini saya tanamnya itu dengan trik yang sangat sederhana dan simpel ya, tanpa mengeluarkan modal ya. Modalnya cuman ini. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya benihnya, mungkin teman-teman harus beli. Nah, itu adalah modalnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pelincerannya saya menggunakan kalau di daerah saya ini pohon, namanya itu pohon kalikiria ya, kalikiria, dan bentuk daunnya seperti ini yang biasa dikasih makan ke pakan sapi atau juga ke kambing atau juga ya itulah pokoknya ya. Pokoknya ini untuk makanan hewan-hewan ya teman-teman, kayak semacam kebo, kayak semacam sapi, kambing ya. Nah, dan di sini ini baru sekitar usia 14 hari ya. Karena di sini saya bedengannya nggak dikasih pupuk dari awal, jadi proses terjadi keluarnya tunasnya itu agak lambat. Nah, dan ini sudah mengeluarkan tunas ya, atau juga nanti akan menjadi pucuk yang panjang ya teman-teman. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini untuk triknya yang pertama teman-teman harus bikin dulu bedengan ya. Bedengan kayak semacam bedengan cabe ya, cuman gak terlalu besar gitu kan. Sederhana aja, sekitar setengah meter ya, setengah meteran teman-teman bikin. Dan setelah itu teman-teman tinggal cari saja pohon yang seperti ini ya. Ini untuk trik sederhana tanpa mengeluarkan modal ya saya. Nah, seperti ini untuk lencerannya saya menggunakan pohon kalikiria ya. Di daerah teman-teman saya nggak tahu. Nah, dan setelah itu teman-teman tinggal kasih lubang saja ya, lubang-lubang pada bagian yang akan ditanami vanili, digemburkan. Nah, dan setelah itu teman-teman tinggal tancapkan saja si vanilinya. Ini untuk trik yang sederhana ya, atau juga bisa teman-teman lakukan pas sebelum dilakukan penancapan benih vanili ini, teman-teman lakukan saja dulu pengadukan dengan si media tanah ini dengan pupuk ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung tancapkan, atau juga seperti itu bisa ya. Nah, dan setelah itu kita tinggal ikat saja. Setelah kalau misalkan ini udah ditancapkan, lalu kita tinggal ikat. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan ya. Cuman ini belum saya bersihkan, jadi masih banyak sekali gulma-gulma yang tumbuh di daerahnya. Karena ini bagusnya itu kan harusnya itu pakai sabut kelapa ya. Cuman di sini sabut kelapanya udah habis. Nah, di pinggir-pinggirnya itu bagusnya itu kita pakai sabut kelapa ya. Cuman nggak ada ya sabut kelapanya. Untuk pertumbuhan itu kalau misalkan mau sangat cepat, lakukan trik dengan yang saya tadi kasih. Jadi sebelum dilakukan penanaman si vanilinya, teman-teman lakukan saja pengadukan terhadap media tanah sama pupuk kandang yang sudah difermentasi ya, pupuk organik. Nah, ini contohnya, cuman ini saya nggak diadukan, cuman ditaruh aja di bagian atas. Nanti juga karena kalau misalkan turun hujan, si sarenya itu akan turun ke bawahnya, cuman agak lambat dikit. Nah, tapi bagusnya sih diaduk saja ya sama tanahnya, tapi harus dengan pupuk yang sudah siap saji ya, siap di
dikasih ke tanaman paneli kita ya, takutnya nanti itu terjadi pembentukan jamur ya, karena si paneli ini tidak tahan ya. Untuk pengalaman saya ini tidak tahan si paneli ini terhadap jamur, jadi sangat rentan dan sangat lemah sekali terhadap jamur, dan nanti mereka itu akan terjadi busuk ya. Di sini saya ada yang sudah tumbuh ya, mana kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini dia itu karena awalnya tadi dia pas ditanamkan itu memiliki pucuk, dan di bawahnya juga sudah mengandung organik sedikit ya, karena ini bekas lahan cabai. Jadi dia bisa langsung meneruskan ya pertumbuhannya tanpa terjadi pembusukan pada pucuk dulu gitu. Jadi langsung saja tumbuh. Nah, bisa teman-teman lihat ini segar banget ya. Nah, satu alasan kenapa di sini saya tidak menggunakan bambu ya. Tidak menggunakan bambu, atau juga tidak menggunakan kayak yang semacam modern ya, seperti baja jaringan dan di atasnya pakai paranet. Karena di sini bapak saya itu memiliki sapi ya, jadi ini nanti si daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk sapi ya. Karena di sini si daunnya ini memiliki kandungan yang sangat bagus sekali buat ternak, buat sapi, dan kelebihannya itu sangat lumayan ya teman-teman, bukan hanya bisa kita kasih ke sapi saja ya. Dan kalau misalkan ini daunnya itu ditaruh di bawah, maka itu akan menyuburkan si tanahnya juga gitu kan. Jadi nanti ini kita akan bikin juga sebuah kompos ya, buat pupuk dari daun ini. Nah, dan seger banget ya ini tuh. Makanya di sini saya menggunakan daun kalikiria ya. Ini mungkin di teman-teman ada yang tahu ya, cuman beda nama kayaknya. Bagus. Lucu-lucu. Ini sekitar 100 pohon ya, sedikit. Nanti kita tanam lagi, baru sedikit. Cuman ini yang gak enaknya itu banyak banget gulma, belum dibersihin nih. Dalam jangka waktu 14 hari mereka ini sudah kalau misalkan cuacanya dingin ya, itu akan sangat mempercepat sekali terjadi pembentukan tunas baru ya. Beda dengan yang musimnya di daerahnya itu agak panas ya. Makanya di sini yang bagus itu sebelum dilakukan penanaman, teman-teman harus menanam lenjerannya dulu gitu ya. Jernya dulu harus teman-teman tanam, dan nyampe tumbuh yang bagus itu udah seperti itu ya. Sebelum ditanam itu harus sudah tumbuh daun-daun supaya sinar matahari itu tidak terlalu langsung gitu kan, tidak terlalu langsung ke si tanaman panelinya, jadi ada teduh-teduh dikit gitu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa potong paneli, dan kalau misalkan si paneli ini ditaruh di area yang agak teduh-teduh, maka dia ini akan cepat sekali tumbuh dalam mengeluarkan dari mulai akar dan juga tunas ya, akan cepat sekali ya pokoknya. Nah, ini ditaruhnya itu di bawah pohon pisang, karena dia ini sukanya itu
di area yang dingin-dingin ya, maksudnya tidak terlalu langsung terkena sinar matahari ya. Ini yang paling baru ya, ini yang paling baru. Dia sudah seger ya teman-teman, dia sudah seger dan malah dia udah nempel. Nah, dan ini pupuk organiknya, ini ya ngambilnya itu dari pohon itu. Nah, itu ada vanili sedikit, jadi ini kemarin kurang, jadi saya ambil dari sana. Ini sekitar 5 hari ya teman-teman. Jadi 5 hari itu mereka juga bisa tumbuh ya, asalkan di bawahnya itu ada kandungan air ya. Kandungan air itu, yang kandungan air di dalam tanah itu sangat penting ya teman-teman. Makanya di sini saya merekomendasikan bikin sebuah bedengan ya. Nanti ini kalau misalkan agak tidak turun hujan, teman-teman bisa lakukan pengairan ya. Ini nanti akan diisi air, dan supaya si airnya itu naik ke atas ya. Dan kalau misalkan kita siram dari atas, takutnya itu akan terjadi pengikisan tanah ya, atau juga terjadi tanahnya itu tidak subur ya. Jadi si zat-zat tanah itu turun ya, takutnya itu. Makanya kalau misalkan kita melakukan pengairan dari sebuah parit, nanti si airnya itu akan naik ke atas, dan itu tidak akan mempengaruhi kesuburan si tanah. Nah, seperti itu ya. Itu untuk penjelasannya saja. Cuman ini agak kegedean ya paritnya itu, karena ini dari bekas lahan cabai. Bagusnya yang kecil-kecil aja ya, 50 cm, 40 cm, yang biasa-biasa aja, jangan terlalu kegedean. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari pengalaman saya. Ini berbagi ya, saya mengajak kawan-kawan ke kebun vanili dulu, nanti kita bermain ke kebun cabai ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin tahu video yang selanjutnya dari vanili ini, nanti setelah 2 minggu 3 minggu ke depan saya akan uploadkan kembali gimana dari pertumbuhan si vanili yang barusan teman-teman lihat ya. Yuk, segitu saja, terima kasih, yuk, salam.